Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini tertulis dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditinggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita telah memasuki Minggu Estomihi, yang berarti Tuhanlah gunung, batu, dan kubu pertahananku. Minggu Estomihi menandakan peralihan perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem, yaitu perjalanan menuju salib. Perjalanan Yesus menuju salib adalah perjalanan untuk melindungi, menyelamatkan, dan membebaskan umatnya. Dan yang menjadi tema khotbah pada minggu ini adalah menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah sesuatu yang sering kali sulit dipahami oleh manusia. Namun, di dalam Alkitab, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui berbagai cara, dalam awan dan api yang memimpin bangsa Israel dalam hadiratnya di kemah suci, dan secara khusus dalam kehidupan dan wajah Musa setelah berbicara dengan Tuhan. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 menggambarkan bagaimana wajah Musa bercahaya setelah ia turun dari gunung Sinai dengan dua loh batu yang berisi perintah Tuhan. Kejadian ini bukan sekedar fenomena fisik, tetapi sebuah tanda bahwa Musa telah berada dalam hadirat Tuhan yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Musa tidak menyadari bahwa wajahnya bercahaya setelah pertemuannya dengan Tuhan. Namun orang-orang di sekitarnya melihat perubahan itu dan menjadi takut untuk mendekatinya. Ini menunjukkan bahwa hadirat Tuhan mengubah seseorang, bahkan secara nyata dapat dilihat oleh orang lain. Cahaya ini bukan dari Musa sendiri, tetapi merupakan pantulan dari kemuliaan Tuhan yang memenuhi diri Musa. Setelah turun dari gunung, Musa memanggil Harun dan para pemimpin Israel, lalu menyampaikan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Meski awalnya umat Israel takut, mereka pada akhirnya datang dan mendekat dan mendengarkan firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa cahaya kemuliaan Tuhan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membawakan firman Tuhan kepada orang lain. Musa menutupi wajahnya dengan selubung ketika ia berada di hadapan umat, tetapi ketika ia kembali kepada Tuhan, ia membuka selubung itu. Ini memiliki makna simbolis bahwa hubungan antara Tuhan dan umatnya harus bersifat langsung tanpa ada penghalang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui khotbah ini kita akan mendalami makna dari peristiwa ini dan bagaimana kita sebagai umat Tuhan
dipanggil untuk mencerminkan kemuliaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah cahaya kemuliaan Tuhan masih dapat terlihat dan terpancar di dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita bisa menjadi terang yang memancarkan kemuliaan bagi dunia? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 terdapat beberapa poin penting yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama, Musa turun dengan wajah yang bercahaya. Setelah berada di dalam hadirat Tuhan di Gunung Sinai, wajah Musa bersinar dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang berada dekat dengan Tuhan, ada perubahan nyata yang terjadi di dalam kehidupannya, di dalam dirinya. Namun pada saat itu umat Israel menunjukkan reaksi ketakutan mereka terhadap kemuliaan Tuhan yang terpancar dari Musa. Secara rohani, ini mengajarkan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan akan mencerminkan kemuliaannya dalam kehidupannya. Sama seperti bulan yang tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya matahari. Kita juga dipanggil untuk memantulkan cahaya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, panggilan dan penyampaian firman Tuhan. Meskipun bangsa Israel pada saat itu takut, Musa tetap memanggil mereka untuk mendekat. Ia menyampaikan segala perintah Tuhan kepada mereka. Ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin rohani yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan memiliki tanggung jawab untuk membagikan firman dan kehendaknya kepada umat. Dalam konteks pelayanan, seseorang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dipanggil untuk membagikan firman-Nya, sehingga orang lain juga dapat mengalami perubahan hidup. Poin yang ketiga, selubung di wajah Musa. Pada saat itu Musa menutupi wajahnya dengan selubung setelah selesai berbicara dengan umat Israel. Tetapi ketika ia kembali ke hadapan Tuhan, ia kembali membuka selubung itu. Ini melambangkan hubungan langsung yang dimiliki oleh Musa dengan Tuhan, serta keterbatasan umat Israel dalam menerima kemuliaan Tuhan secara langsung. Di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menafsirkan peristiwa ini di dalam 2 Korintus 3 ayat 7-18. Ia menyatakan bahwa dalam Kristus selubung itu dihapuskan dan kita semua dapat melihat kemuliaan Tuhan secara langsung, serta dipanggil untuk diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini berarti bahwa sekarang setiap orang yang dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan tanpa terhalang oleh selubung. Dari peristiwa ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya. Yang pertama, kehidupan yang berada dalam hadirat Tuhan akan menghasilkan perubahan. Musa tidak berusaha membuat wajahnya bercahaya, tetapi itu terjadi secara alami karena ia berada dalam hadirat Tuhan. Demikian juga dengan kita. Semakin kita mendekat dengan Tuhan di dalam doa, firman, dan ibadah, maka hidup kita akan berubah secara drastis. Cahaya kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kehidupan kita hari ini sudah mencerminkan kemuliaan Tuhan? Poin yang kedua, menjadi terang bagi dunia. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16, "Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Sama seperti Musa yang bercahaya setelah bertemu dengan Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap. Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus dalam setiap pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dan di lingkungan kita? Poin yang ketiga, hidup dalam perjanjian yang baru. Dalam Kristus, kita tidak lagi membutuhkan selubung untuk
untuk mendekati Tuhan. Kita bisa datang langsung ke hadirat-Nya dengan penuh keberanian, dengan penuh kerendah hatian. Namun, apakah kita memang benar-benar memanfaatkan hak istimewa ini untuk membangun hubungan kita yang lebih intim dengan Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui khotbah pada hari ini, Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 mengajarkan kepada kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan membawa transformasi nyata dalam kehidupan seseorang. Musa menjadi salah satu contoh bahwa semakin dekat kita dengan Tuhan, maka semakin nyata kemuliaan-Nya terpancar di dalam kehidupan kita. Sebagai jemaat Tuhan, orang-orang yang dipanggil, kita dipanggil untuk menyatakan cahaya kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita terus hidup di dalam kehadirat Tuhan dan menjadi terang bagi dunia dan di lingkungan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.